Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak MIS? MIS harap kalian tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada minggu ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron dengan menggunakan subkulit dan bantuan gas mulia. Harap diperhatikan dan simak baik-baik penjelasan yang MIS berikan. Oke, konfigurasi elektron dengan subkulit, di mana subkulit itu terbagi menjadi 4 SPDF. Kalau kemarin kita mengkonfigurasikan elektron dengan kulit yaitu KLMN. Sekarang konfigurasi elektronnya dengan subkulit. Mengapa kita menggunakan konfigurasi elektron dengan subkulit? Supaya kita bisa menentukan apakah dia golongan A atau golongan B. Nah, subkulit ini pun memiliki pengisian elektron maksimal, di mana S pengisian elektron maksimalnya adalah 2. P pengisian elektron maksimalnya adalah 6 dan D pengisian elektronnya adalah 10, F pengisian elektronnya adalah 14. Bagaimana diagram orbitalnya? Kita buat diagram orbitalnya. Ya, kita buat yang pertama yaitu kita urutkan S1 sampai 7S. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Ya, kemudian turunkan satu tingkat untuk subkulit berikutnya yaitu P. Berarti 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Lanjut untuk subkulit D, turunkan satu tingkat. Berarti dimulai dari 3D. 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Kemudian untuk subkulit F, kita mulai dari 4F. 4F, 5F, 6F, 7F. Nah, dari sini kita ikuti garis lurusnya. 1S kan tidak punya teman ya di atasnya nih. Kemudian 2S juga tidak ada. Kemudian 3S. 3S atasnya berapa? 2P. Kalau kita urutkan dari angkanya 2P, 3S. 2, 3. Kemudian 4S. 4S atasnya siapa? 3P. Nih. Berarti kalau kita urutkan 3P, 4S. Kemudian yang 5S. 5S atasnya siapa? 4P. Atasnya lagi siapa? 3D. Kalau kita urutkan angkanya 3D, 4P, 5S. Begitu juga yang 6S. Atasnya adalah 5P, kemudian 4D. Kalau diurutkan 4, 5, 6. Kemudian yang 7S, 7, atasnya 6, atasnya lagi 5D, atasnya lagi 4F. Jadi kalau kita urutkan 4F, 5D, 6P, 7S. Untuk yang 7P, atasnya siapa? 6D. Atasnya lagi siapa? 5F. Jadi kalau kita urutkan 5F, 6D, 7P. Nah, yang 7D atasnya siapa? 6F. Berarti kalau kita urutkan 6F, 7D. Maka dari sini kita buat notasinya. Notasinya yang pertama 1S. Ini kita buat notasinya ya, atau urutannya. Urutannya. Nah, kita mulai tadi dari 1S. 1S. Kemudian di bawahnya 2S. Kemudian di bawahnya 3S, 2P kan? Kita urutkan sesuai angkanya. Angka terkecil dulu. 2P. Baru setelah 2P, 3S. Setelah 3S ikuti panahnya, garis lurusnya. 3P. Kemudian bawahnya 4S. Kemudian ini 3D. Urutkan lagi ke bawahnya 4P. Kemudian sampingnya bawahnya lagi 5S. Kemudian ini 4D. Bawahnya 5P, bawahnya 6S. Kemudian 4F, 5D, 6P, 7S. Kemudian lanjut setelah 7S ada 5F. 5F. Kemudian di bawahnya 6D, baru 7P. Nah, sampai sini aja udah selesai. Oke, contoh soal, konfigurasikan unsur berikut. 1 13Al, 2 9F, dan ketiga 25Mn. Dari mana kita mengkonfigurasikan ini? Dari urutan yang sudah kita buat tadi.
Nah, 13Al. Kita mulai dari urutan yang pertama. Semuanya harus berurut ya. Kita mulai, berarti dimulai dari 1S. 1S. Sebelumnya saya bilang pengisian elektron maksimalnya S berapa? 2, berarti 1S pangkat 2. Jadi pengisian elektron maksimal di subkulit itu letaknya di pangkat. Ya, dia menjadi pangkat. Oke, kemudian yang kedua adalah selanjutnya 2S. 2S, tetap S. S juga pangkat 2. Kemudian 2P. 2P pangkatnya pangkat 6. Nah, sekarang kita hitung pangkatnya sudah berapa? 2 tambah 2, 4. Tambah 6, 10. Yang diminta berapa? 13. Maka kekurangan 3. Selanjutnya subkulitnya yaitu 3S. 3S maksimalnya berapa? 2. Masih 12. Berarti kurang 1. Selanjutnya siapa? 3P. Sisanya berapa? 1. Nah, berarti konfigurasinya seperti ini. Kita jumlahkan ulang. 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 1, 13. Ya, sesuai dengan nomor atom yang diminta. Contoh yang kedua, 9F. Kita mulai dari yang pertama. 1S2. Kemudian 2S2. Ya, udah 4 jumlah pangkatnya. 2 tambah 2, 4. Yang diminta 9. Kemudian 2P, kurangnya berapa? Kurangnya 5. Bisa Miss 5? Bisa, karena pengisian elektron maksimal adalah 6. Ya, yang nggak boleh lebih dari 6. Kalau kurang dari 6 berarti boleh. Oke, kemudian yang ketiga 25 Mn. Kita mulai dari urutan yang pertama. 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P, 6, kemudian 3S2, kemudian 3P, 6, kemudian 4S2. Kita hitung sudah berapa jumlah pangkatnya. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Kekurangan berapa? Kekurangan 5. Kita ambil dari subkulit selanjutnya, yaitu D. 3D5 sesuai dengan kekurangannya. Kemudian kita mengkonfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Mengapa kita memerlukan bantuan gas mulia? Karena beberapa unsur memiliki nomor atom yang sangat besar, sehingga kalau diurutkan seperti ini luar biasa panjangnya. Jadi dipersingkat dengan bantuan gas mulia atau golongan 8A. Mengapa kita memerlukan bantuan golongan 8A? Mengapa tidak memerlukan golongan lain? Karena golongan 8A adalah golongan yang paling stabil. Ya, karena kestabilan itu terletak pada kestabilan oktet atau kestabilan 8. Maka golongan 8A adalah golongan yang paling stabil. Oke, apa saja kah itu gas mulia atau golongan 8A? Golongan 8A yaitu kalau disingkat heran, nenek, ardi, keribo, sekali, rambutnya. Saya ulangi. Heran, nenek, ardi, keribo sekali rambutnya. Ya, di mana He adalah helium, nomor atomnya adalah 2. Ne adalah neon, nomor atomnya adalah 10. Argon, nomor atomnya adalah 18. Kripton, nomor atomnya adalah 36. Xenon, nomor atomnya 54. Dan radon, 86. Oke, kita mulai. Helium kita mulai dari 2S. Mengapa tidak dimulai dari 1S? Karena 1S itu miliknya hidrogen dan miliknya helium. Ingat aja di sini dimulai dari nomor atom 2. Maka kita mulai dari 2S. 2S. Caranya urutkan ke bawah yang subkulit S. Di bawah 2S, 3S. Kemudian 4S. Kemudian 5S. Kemudian 6S. Kemudian 7S. Begitu biar mudahnya. Jadi kita urutkan S-nya dulu. 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Kemudian kita lihat kembali notasi atau urutannya. Makanya ini tidak saya hapus ya untuk memudahkanmu. Lihat 2S. 2S setelah 2S berapa nak? 2P. Maka kita buat di sini 2P. Setelah 2P 3S. Ini dia 3S-nya. Kemudian dari 3S 3P kita buat di sampingnya. Setelah 3P 4S, ini dia 4S-nya. Setelah 4S, 3D, kita buat di sampingnya 3D. Setelah 3D, 4P, kita buat lagi 4P. Setelah 4P, 5S, ini dia 5S. Setelah 5S, 4D, kita buat di sampingnya 4D.
Setelah 4D, 5P, kita buat lagi 5P. Setelah 5P, 6S, ini dia 6S. Setelah 6S, 4F, kita buat 4F di sampingnya. Kemudian setelah 4F ada 5D, kita tulis 5D di sampingnya. Setelah 5D, 6P. Setelah 6P, 7S, ini dia 7S. Kemudian setelah 7S, 5F, kita tulis 5F. Setelah 5F, 6D. Setelah 6D, 7P. Beginilah konfigurasi elektron dengan bantuan gas mulia. Contoh soal. 82 PB kita buat. Konfigurasikan 82 PB. Nah, 82 PB ini kan nomor atomnya 82. Sangat panjang kalau kita buat urutan seperti ini. Maka bisa nggak kita cicil atau kita persingkat dengan gas mulia? Bisa. Caranya 82 PB. Kita lihat dari nomor atom gas mulia tersebut. Ya, mana yang mendekati 82 namun tidak lebih dari 82? 54. Karena kalau 86 nggak bisa kita pakai, kan lebih dari 82. Maka kita pakai 54 XE. 54 XE. Ini sudah kita cicil. Ya, sudah kita cicil sebanyak 54. Kemudian di samping 54 berapa? 6S. S berapa pangkatnya? 2. Ya, pengisian elektron maksimalnya 2. Kemudian setelah 6S apa? 4F. 4F berapa pangkat maksimalnya? 14. Kemudian di sampingnya apa? 5D. 5D berapa pengisian elektron maksimalnya? 10. Nah, maka kita lihat dulu, udah berapa cicilannya? 54 tambah 2, 56. 56 tambah 14, 70. Tambah 10, 80. Yang diminta berapa? 82. Berarti kekurangan berapa? Kekurangan 2. Maka kita ambil sini 6P pangkat 2 sebagai sisanya. Sebagai catatan ya, catatan untuk subkulit D, dia tidak boleh pangkat 4 dan tidak boleh pangkat 9. Ya, ini tidak boleh. Jadi kalau ada D pangkat 4, dia langsung ditransfer dari S sehingga pangkatnya pangkat 5. Ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi contohnya seperti apa, Miss? Contohnya misalnya kita bikin 24 CR. Nah, 24 CR. Kita lihat mana yang mendekati 24. 18 AR. Ini cicilannya. 18 AR. Setelah 18 AR, 4S, 2. Kemudian sampingnya 3D. Oke, kita lihat dulu. Sudah berapa jumlahnya? 18 tambah 2, 20. Yang diminta 24. Sisanya berapa? 4. Nah, 3D pangkat 4 terakhir. Catatan di atas, D tidak boleh pangkat 4, makanya tidak boleh. Ya, jadi bagaimana yang benar? Yang benar yaitu 18 AR. Ya, ambil 1 dari S. Jadi S-nya 4S pangkat 1. D-nya berapa? Jadi 3D pangkat 5. Sama saja jumlahnya. Oke, sekarang lanjut ke penentuan golongan dan periode. Ya, kita mulai dari golongan dulu. Ya, kalau golongan ya, jika terakhirnya adalah subkulit S, saya ulangi, jika terakhirnya terletak pada subkulit S, ya, maka golongannya adalah golongan A. Pangkatnya adalah nomor golongannya, berarti XA. Yang kedua, jika terakhirnya atau subkulit terakhirnya adalah P, ya, maka kamu jumlahkan pangkatnya P dengan pangkatnya S terdekat. Ya, maka pangkatnya P kita jumlahkan dengan pangkatnya S, yaitu X tambah Y golongan A. Kemudian yang ketiga, jika terakhirnya adalah subkulit D, maka pangkat atau elektron dari D dijumlahkan dengan S, sama kayak tadi. Ya, P juga dijumlahkan dengan S, D juga dijumlahkan dengan S. Tetapi golongannya golongan apa, Miss? Golongannya golongan B. Catatan untuk golongan B, jika jumlah S
pangkat S dan pangkat D nih ya, pangkatnya ya. X tambah Y sama dengan 8 atau 9 atau 10, ini adalah golongan 8B. Kalau jumlah X tambah Y sama dengan 11, maka ini adalah golongan 1B. Kalau X tambah Y jumlahnya 12, maka ini adalah golongan 2B. Nah, kalau X tambah Y jumlahnya 3, ya tetap golongan 3B. Begitu seterusnya. Dan jika X tambah Y berjumlah 4, dia golongannya 4B. Kalau X tambah Y berjumlah 5, maka golongannya golongan 5B. Kalau X tambah Y jumlahnya 6, maka golongannya 6B. Kemudian kalau X tambah Y jumlahnya 7, golongan 7B. Kemudian periode. Kalau dia periode adalah angka terbesar pada subkulit. Ya, ingat ya, angka terbesar, bukan pangkat terbesar, angka terbesar. Contoh, konfigurasikan dan tentukan golongan serta periode dari 1, 25 mn. Nah, kita buat di sini. Ya, kamu lihat di samping layar ada konfigurasinya untuk mengingatkanmu kembali. 25 mn yang mendekati 25. Gas mulianya apa, Nak? Iya, 18 AR. Kemudian di sampingnya berapa? 4S2. Kemudian sampingnya berapa? 3D. Ya, ini cicilannya tadi 18 AR. 18 tambah 2, 20. Sisanya berapa? 5. Ya, kemudian ini adalah konfigurasinya. Kemudian tentukan golongannya. Lihat. Terakhir adalah subkulit D. Saya bilang tadi kalau terakhirnya adalah subkulit D, maka dijumlahkan dengan pangkatnya S. Maka pangkatnya D dijumlahkan dengan pangkatnya S. 2 tambah 5, 7. Maka golongannya adalah golongan 7B. Mengapa 7B? Karena terakhirnya adalah subkulit D. Ya, kemudian periode. Periode saya bilang adalah angka terbesar. 4 dan 3. Yang terbesar siapa? Yang terbesar adalah 4. Maka periodenya adalah periode 4. Contoh yang kedua. Yang kedua 30 ZN. Ya, kita konfigurasikan 30. Pakai yang mana? Pakai yang 18. Masih pakai yang 18 AR. 18 AR, kemudian 4S2, kemudian 3D 10, karena diminta 30. 18 tambah 2, 20, tambah 10, 30. Tentukan golongannya. Golongannya 2 tambah 10, 12. Tadi kalau jumlah pangkat S dan D adalah 12, maka golongannya adalah golongan 2B. Periodenya berapa? Periodenya 4. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 52 TE. 52 TE. Nah, kita lihat siapa yang mendekati 52 untuk golongan gas mulia. Iya, 36 KR. Nah, udah kita cicil sebanyak 36. Kemudian di sampingnya berapa? Ya, 5S2. Ya, setelahnya 4D 10. 36 tambah 2, 38 tambah 10, 48. Sisanya berapa? Sisanya 4. Berarti 5P pangkat 4. Itu dia konfigurasinya. Tentukan golongannya. Nah, saya bilang kalau terakhirnya adalah subkulit P, maka dijumlahkan dengan pangkatnya S. Cari pangkatnya S. Ini pangkatnya S.
Jadi tidak apa-apa ada selingan dari D. Tetap yang dijumlahkan adalah pangkatnya P dengan pangkatnya S. Nih, berarti 2 ditambah 4 yaitu 6. 6 apa? 6A. Kenapa 6A? Karena terakhirnya adalah subkulit P. Kemudian periode. Periode adalah angka terbesar. Berapa angka terbesarnya? 5. Maka periodenya adalah periode 5. Contoh keempat adalah 56BA. Saya bikin 56BA. Siapa yang mendekati 56? Iya, 54XE. Ya, setelah 54XE udah kita cicil 54XE. Artinya berapa? 6S. Sisanya berapa, Nak? Yang diminta 56. Yang sudah dicicil 54. Berarti kekurangannya berapa? Kekurangannya 2. Nah, golongannya. Ingat, jika terakhirnya adalah S maka tidak dijumlah. Akhirnya adalah subkulit S, maka golongannya adalah golongan dari pangkatnya S tersebut. Tidak dijumlah-jumlah lagi. Ini dia. Maka golongannya adalah golongan 2A. Periode adalah angka terbesar, ini angka terbesarnya. Periodenya adalah 6. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Miss harap kalian bisa mengerti apa yang telah dijelaskan. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda, makan yang teratur, gunakan masker jika hendak berpergian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.